Salat tak diterima karena tidak terangkat. Jangankan terangkat dari bumi ke atas langit, ke Sidratul Muntaha, tidak terangkat shibran, sejengkal pun tak terangkat dari kepala. Hadis yang akan kita kaji subuh ini disebutkan dalam kitab Sunan Ibni Majah. Sunan Ibni Majah, bagi yang menerjemahkan dalam kurung HR Ibni Majah, hadis riwayat Ibni Majah. Diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kalau satu orang radhiyallahu anhu, dua orang radhiyallahu anhuma, kalau tiga lebih radhiyallahu anhum. Kenapa yang ini disebut radhiyallahu anhuma? Karena bapaknya juga seorang sahabat Nabi sekaligus paman Nabi, yaitu Abbas ibni Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Adapun hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Salasatun la tartafi' salatuhum fawqa ru'usihim shibran." Salasatun, ada tiga golongan, la tartafi', tidak terangkat, tidak naik, salatuhum, salat mereka, fawqa ru'usihim, di atas kepala mereka, shibran, shibran sejengkal, zira' sehasta, ba' setangan, selengan, shibran sejengkal. La tartafi' salatuhum, tidak terangkat, tidak naik salat mereka, shibran, walaupun sejengkal. Apa makna kalimat ini? Ada beberapa makna. Makna yang pertama, menurut para ulama, amal ibadah kita itu nanti akan menjadi naungan, perlindungan, atap, payung ketika di padang mahsyar. Makanya disebut sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, yawma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Atap masjid ini sekarang tempat kita bernaung. Keluar nanti dari acara pengajian ini kita akan bernaung di atap kendaraan, di atap rumah, di bawah pohon yang rindang, di bawah tenda, di bawah pokok kayu. Tapi sampai masanya tempat bernaung ini tak lagi ada. Idza samaa'u fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibu tasarat, planet-planet bertabrakan. Wa idzal biharu fujirat, lautan diledakkan, air laut naik ke darat, tsunami maha dahsyat, hancur berkeping. Wa idzal quburu ba'thirat, semua yang dikubur dibangkitkan. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, pada saat itulah orang baru sadar apa yang pernah dia buat sebagai amal. Semua amal menjadi naungan. Makna hadis ini, la tartafi' salatuhum fawqa ru'usihim shibran, tidak naik salatnya walaupun sejengkal di atas kepalanya. Maknanya salatnya itu tidak bisa menaunginya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin ada naungan yang lain, di antaranya naungan sedekah. Kullu mri'in tahta dhilli sadaqatihi hatta yuqda bainan nas. Setiap orang akan bernaung di bawah naungan sedekahnya sampai perkara diputuskan di padang mahsyar. Berapa lama kita tegak? La tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah, pada hari itu kaki anak Adam akan tetap tegak di padang mahsyar. Kenapa disebut tegak? Banyak sekali dalil-dalil menyebut kita tegak. Dalam Al-Quran dikatakan yaumal taffatis saqu bis-saq, pada hari itu betis bertemu dengan betis. Hari ini Bapak lutut bertemu dengan lutut karena kita duduk, tapi nanti disebut betis berjumpa dengan betis karena posisinya tegak. Kenapa disebut tegak? Karena kita bukan tamu yang terhormat. Makna pertama yang disebutkan dalam hadis ini, bahwa salat mereka tidak terangkat walaupun sejengkal di atas kepala, salatnya tidak bisa menaungi dirinya. Ini makna pertama. Makna yang kedua adalah semua ibadah kita ini diangkat, dibawa oleh malaikat setiap hari Senin dan Kamis. Makanya Nabi puasa pada hari Kamis. Hadis riwayat Muslim. Kenapa engkau puasa hari Kamis ya Rasulullah? Turfa'u fihi al-a'mal, hari Kamis amal turfa', diangkat. Wa ana uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im,
aku suka, aku ingin ketika amalku diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Menurut makna yang pertama, solatnya tidak terangkat walaupun sejengkal, karena solatnya tak bisa menaungi dirinya. Masih syukur, artinya solatnya masih diterima, hanya sekedar tidak bisa menjadi naungan. Masih ada naungan yang lain, masih dinaungi dengan sedekah, masih dinaungi dengan jabatan, masih dinaungi karena persahabatan karena Allah. Tapi makna yang kedua yang lebih fatal, makna tidak terangkat walaupun sejengkal, solatnya tak diterima Allah subhanahu wa ta'ala karena tidak terangkat, tidak bisa dibawa oleh malaikat, tidak cukup syarat. Nauzubillah. Makna pertama tak terlalu fatal, makna kedua fatal luar biasa, solat tak diterima karena tidak terangkat. Jangankan terangkat dari bumi ke atas langit, ke Sidratul Muntaha, tidak terangkat shibran, sejengkal pun tak terangkat dari kepalanya. Jadi ya solatnya itu sekedar rutinitas saja. Solat, angkat takbiratul ihram, tasbih, takbir, tasyahud, salam, tidak dibawa. Bahasa lainnya mardud. Kalau diterima makbul, kalau tak diterima mardud, tertolak. Siapakah orang itu? Dalam hadis ini disebut salasatun, tiga, la tartafi' salawatuhum, salatuhum, tak terangkat salat mereka, fauqa ru'usihim, di atas kepala mereka, shibran, walaupun sejengkal. Yang pertama, imamun amma qauman wa hum lahu karihun. Rajulun amma qauman, seseorang, amma ya ummu, imamun, seseorang yang menjadi imam bagi sekelompok, qauman, kaum, seseorang yang menjadi imam bagi sekelompok kaum, wa hum lahu karihun, sedangkan orang itu tak suka kepada dia. Imam apa yang dimaksud nih Pak Ustaz? Dalam Islam imam itu dua. Yang pertama imamatun sughra, imam kecil. Yang kedua imamatun kubra, imam besar. Imam kecil, imam salat. Imam salat subuh kita tadi, itu imam kecil dalam masyarakat komunitas kecil. Kalau sampai imam tadi maju, lalu kemudian orang tak suka, maka imam itu termasuk yang salatnya tidak diangkat walaupun sejengkal dari atas kepalanya. Tapi tengok dulu alasannya. Mengapa anda tak suka? Ayatnya panjang betul. Saya maunya inna a'taina sama kul kul kul. Nah, jadi faktor suka tak suka itu, tak suka karena apanya? Tiga. Li jahlihi, karena imam itu jahil. Li fisqihi, karena imam itu fasik. Li bid'atihi, karena imam itu pelaku perbuatan bid'ah, perbuatan yang tak dicontohkan Nabi SAW, baik dalam ucapan, baik dalam perbuatan maupun dalam takrir. Adapun perbuatan yang lain daripada itu, saya tak suka imam itu Pak Ustaz. Kenapa? Dia selalu nyuruh-nyuruh kami, menceramahi kami. Itu tak sukanya bukan karena sebab syar'i, maka tidak dibenarkan. Imam kecil, imamatun sughra. Imam besar, imamatun kubra, pemimpin daerah suatu kawasan. Kenapa Abu Bakar Siddiq yang dipilih? Kenapa bukan Umar bin Khattab? Karena imam kecil indikasi terhadap imam besar. Waktu Nabi sakit, yang maju ke depan itu Abu Bakar Siddiq. Maka menurut ijtihad sahabat, ditunjuknya Abu Bakar Siddiq menjadi imam kecil, imam salat, indikasi bahwa dia layak menjadi imam besar, yaitu pemimpin dalam Islam, khalifah, sultan. Kita di kerajaan Siak Sri Indrapura tidak memakai kata khalifah, tak pakai Amirul Mukminin, tapi kita pakai Sultan Syarif Qasim. Itu sultan kita dulu sebelum kita berdaulat, melepaskan kedaulatan 1946 di Yogyakarta, diserahkan kepada Presiden Soekarno. Maka kita tidak lagi punya sultan, tapi kekuasaan kepada NKRI. Begitulah cintanya masyarakat Melayu Riau terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Kita menyatu bukan karena dipaksa, tapi karena kesungguhan hati Sultan Syarif Qasim. Berkuasa dia, orang tak suka, ini pun tak terangkat solatnya walaupun sejengkal dari kepala. Bahkan dalam hadis lain dikatakan, wa huwa rasyun man istara'a ra'iyatan. Siapa yang berkuasa, di saat dia punya kekuasaan itu ternyata dia rash, berkhianat
penipu, sehingga orang-orang yang baik tak suka, yang tak baik suka, karena sesuai dengan pengkhianatan mereka. Dibayarnya money politik, gratifikasi, sogok, suap. Maka ini orang tak mencium bau surga. Sudahlah sholatnya tak terangkat, walaupun sejengkal dari kepala, tak pula mencium bau surga. Tapi jangan gara-gara ini orang menjadi takut pada kekuasaan. Saya tak setuju ustaz-ustaz yang menyampaikan hadis tak seimbang. Makanya dalam dakwah, kalau engkau sampaikan hadis tentang orang yang memelihara kucing lalu tidak memberi minum kepada kucing, mati masuk neraka gara-gara tak ngasih makan kucing, sampaikan juga hadis tentang orang yang memberi minum anjing masuk surga. Begitu dalam metode dakwah, seimbang, sehingga selesai pengajian orang keluar pemahamannya tak pincang, tak sumbing. Kalau tak begitu, oh, menahan kucing sampai tak ngasih makan masuk neraka. Sementara ada hadis lain, memberi minum anjing masuk surga. Hadis itu jangan dipahami tentang memelihara anjing dan merah kucing. Hadis itu dipahami tentang kelembutan hati, bahwa fi kulli kabidin ratbin sadaqah. Di dalam hati yang lembut ada bernilai sedekah. Lembut hati engkau, walaupun memberi minum seekor anjing, dibalas surga. Keras hatimu, walaupun tak memberi makan seekor kucing, masuk neraka. Seimbang antara keras hati dan lembut hati. Begitu juga dengan kepemimpinan ini. Siapa pemimpin yang tidak disukai rakyatnya karena dia zalim, karena dia fasik, karena dia pelaku bid'ah, maka salatnya tak terangkat walaupun sejengkal dari kepala. Akhirnya umat Islam takut jadi pemimpin. Sampaikan juga hadis tentang balasan untuk pemimpin yang luar biasa. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah ketika tak ada naungan. Imamun adilun, pemimpin yang adil, mesti seimbang. Nabi mengatakan, rajulun amma qauman, ada seorang yang menjadi pemimpin, wa hum lahu karihun, sedangkan orang tidak suka kepada dia karena perbuatannya jahil, fasik, bid'ah. Apa jahil itu Pak Ustaz? Jahil itu lawan daripada alim. Alim artinya berilmu, paham dia tentang ilmu politik, mengerti dia tentang ilmu agama. Apa itu fasik? Melakukan perbuatan dosa secara terus-menerus dengan sengaja, itu fasik. Tahu dia itu dosa, tapi dia terus lakukan, maka itu fasik. Ingat, wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tak memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Yang ketiga, bid'ah. Bid'ah itu apa? Perbuatan yang dia buat-buat, tidak ada dalil qauli, tidak ada dalil fi'li, tidak ada dalil takriri. Selama ada 3 dalil ini, tidak bisa dikatakan bid'ah. Pak Ustaz, imam kami itu pelaku bid'ah. Kenapa? Karena dia baca doa bersama. Doa bersama mana pernah dibuat Nabi? Saudaraku, tidak disyaratkan mesti dibuat Nabi, selama masih ada dalil am, dalil umum. Ada dalil yang mutlak, dalil tanpa terikat, dalil qauli. La yajtami' mala'un, sekelompok orang berkumpul ramai-ramai, fayad'u ba'duhum, berdoa satu orang, wa yu'minuhum sa'iruhum, diaminkan oleh orang yang lain, orang banyak, illa ajabahumullah, maka Allah Ta'ala mengabulkan doa mereka. Ada dalil qauliyah, qad ujibat da'watukuma, doa kalian berdua dikabulkan Allah. Doa kalian berdua dikabulkan Allah. Siapa itu yang berdua dikabulkan Allah? Nabi Musa berdoa, diaminkan oleh Nabi Harun. Ya Allah, selamatkan kami akan menghadapi Fir'aun, tolong kami menghadapi orang yang zalim. Kata Nabi Harun, amin. Qad ujibat da'watukuma. Selama masih ada dalilnya, tidak dikatakan bid'ah. Maka tidak betul orang yang mendefinisikan bid'ah. Jika tidak dilakukan Nabi, bid'ah. Jika tidak dilakukan Nabi, bid'ah. Kalau begitu banyak sekali perbuatan yang tidak dilakukan Nabi, tidak disyaratkan mesti dibuat Nabi. Bid'ah itu adalah jika tidak ada dalil, bid'ah. Jika tidak ada dalil, bid'ah. Selama masih ada dalil, dalil jauh, dalil dekat, dalil umum, tak perlu dikhususkan, maka tidak dapat dikatakan bid'ah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sampailah kita menjadi imam kecil, imam masjid, imam mushola, maupun imam besar, RT, RW, camat, lurah, bupati, gubernur, wali kota, orang tak suka gara-gara kita jahil, gara-gara kita tak adil, gara-gara kita fasik, gara-gara kita pelaku bid'ah.
La tartafi' salatuhum fawqa ru'usihim shibran. Salatnya tak terangkat walaupun sejengkal. Bolak-balik berdoa, Rabbana taqabbal minna salatana. Ya Allah, terimalah salat kami. Salat engkau tak diterima, tak diangkat malaikat walaupun sejengkal dari kepala. Kenapa? Karena engkau memimpin orang lain tak suka, karena kau fasik, karena kau jahil, karena engkau pelaku bid'ah, melakukan perbuatan yang tak ada dalilnya sama sekali. Yang kedua, imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Imra'atun, perempuan, batat, tidur. Kenapa dia? Wa zawjuha 'alaiha sakhitun, suaminya dalam keadaan murka, dalam keadaan marah, dalam keadaan tak suka. Maka perempuan ini kalau mati, meninggal dunia, salatnya tak terangkat walaupun sejengkal dari kepala, tak diterima Allah SWT. Imra'atun, seorang perempuan, batat, tidur di waktu malam, wa zawjuha 'alaiha sakhitun, kemudian suaminya dalam keadaan murka, marah kepada dia. Maka di situ dijelaskan ulama, marahnya itu karena apa? Karena perempuan itu tidak menunaikan kewajibannya sebagai perempuan. Murka suaminya, maka perempuan itu la tartafi' salatuhum, tidak terangkat salatnya, shibran, walaupun sejengkal. Apakah berlaku itu kalau dibalik? Dibalik, seorang istri murka kepada suami, apakah itu juga bisa terjadi? Salat suami tidak terangkat? Ya. Siapa yang mengatakan demikian? Wa qala al-Muzhiru wa kadzalika al-aksu. Imam Al-Muzhir berkata, itu pun berlaku juga pada laki-laki sebaliknya. Kalau tadi dikatakan seorang istri yang tidur di waktu malam, suaminya dalam keadaan murka karena dia tidak menunaikan kewajibannya sebagai istri, maka salatnya tak terangkat walaupun sejengkal. Maka wa kadzalikal aksu, begitu juga sebaliknya. Seorang istri yang marah kepada suami, kenapa dia marah? Karena suami tak melaksanakan 5. Tidak ada nafkah makan, tidak ada nafkah tempat tinggal, makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Ingat, laki-laki pun juga salatnya tak terangkat sejengkal dari kepala, gara-gara dia tidak menunaikan kewajibannya yang merupakan haknya. Artinya, jagalah aturan kita masing-masing. Sebagai suami, tunaikan kewajiban kita menjadi hak istri kita. Makan sudah kasih, sudah Pak. Pakaian sudah, sudah. Tempat tinggal, sudah. Pendidikan, sudah. Perhatian, sudah. Cukup. Begitu juga dengan perempuan. Apa yang dia suruh sudah saya lakukan Pak Ustaz. Dia tak juga suka sama saya, itu berarti ada sesuatu, something wrong. Oleh sebab itu dalam Islam diajarkan hak, tunjuk ajar, bukan pada saat nasihat pernikahan. Nah, ini perlu diluruskan. Kenapa banyak laki-laki perempuan tak tahu hak dan kewajibannya? Sudahlah di sekolah dia tidak ada pendidikan agama, tinggal di lingkungan masyarakat tidak memperdulikan agama, orang tua pula tak ada tunjuk ajar, tak pernah mementingkan agama. Laptop dibelikan, iPad dibelikan, mobil dibelikan, motor dibelikan, tapi agama tak pernah dikasih. Akhirnya dia blank agama. Yang terakhir, yang ketiga, wa akhawani mutasarimani. Akhun, satu orang, akhawani, dua orang, mutasarimani, berkonflik, berkelahi, bertikai. Yang putus silaturahim, bersaudara. Oh, yang Ustaz masuk itu bersaudara, maksudnya saudara kandung Pak Ustaz. Innamal mu'minuna ikhwah. Semua orang beriman bersaudara. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Siapa yang tak masuk surga itu ya Rasulullah? Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Orang yang memutus tali silaturahim. Qati'ur rahim, tak putus hubungan dengan Allah, tapi bisa putus disebabkan memutus tali silaturahim. Makanya solatmu tak terangkat. Solat tahajud rajin, solat duha rajin, solat isyraq rajin, solat awabin rajin, solat witir, solat sunat mutlak, solat sunat tasbih, solatnya banyak. La tartafi fawqa ru'usihim shibran, tak terangkat di atas kepala walaupun sejengkal. Kenapa bisa begitu? Akhawani mutasarimani, dua orang
orang yang bertikai, berkelahi, berkonflik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhwani mutasarimani. Kenapa kita bisa berhubungan baik sampai subuh kali ini? Karena kita sudah terselamatkan dari akhwani mutasarimani, dua orang yang berkonflik tapi tak dapat berdamai dalam hukum Allah Subhanahu wa taala. Bahwa menghindar, oke. Ingat, menghindar bukan berarti putus. Yang tak boleh itu putus. Saya sekedar menghindar aja nih Pak Ustaz. Saya kalau tetap nanti sama dia banyak kekacauan. Oke, menghindar. Tapi SMS selamat tahun baru Hijrah 1438. Semoga kita selalu istiqomah. Harus. Dan saya putus sama sekali. WhatsApp grup, mohon maaf zahir dan batin. Harus. Aku hanya menghindar saja. Karena kalau tak menghindar, aku tak tahan cakapmu kasar. Ngomong sama kamu di 5 menit, menit pertama saja yang damai, menit kedua ketiga hancur macam kaca jatuh ke batu. Menghindar tapi putus tidak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.